Saya lihat ada yang ngomong tentang capacity building, seminar-seminar. It doesn't bring you anywhere. Welcome to Dr. Jeff's webinar. It doesn't bring the society anywhere. Tapi empowerment yang lebih real, coaching your surrounding. Coach them. Coaching sama telling is different. Mengerti ya, Dr. Jeff? Coaching, Yes. you train, you come along with them, escorting them. So, saya yakin dengan bahasa itu, semua orang akan jadi orang pintar. Semua orang akan jadi orang yang mengerti. Yang akhirnya kita mudah ngomongin apa saja, gampang gitu. Dan komunitas juga akan menjadi better society, better community. They are empowered. They are easy people to encourage because the awareness sudah tinggi gitu. Saya pikir. My idea is just in my head. Yes, absolutely. Itu juga yang menurut saya memang benar ya Bu ya, kita harus bergerak ke daerah menyebarkan edukasi yang praktikal ya Bu Susi ya. Jadi nggak cuma yang di awang-awang ya Bu ya, tapi yang benar-benar bisa mereka langsung terapkan ya Bu. Karena saya lihat waktu saya di daerah itu orang stuck ya Bu Susi ya, mereka bingung gitu mau usaha apa gitu ya, terus paling ya ujung-ujungnya sawit, berkebun gitu ya Bu, yang mana terakhir juga terdampak harga sawit turun gitu ya Bu, jadi makin susah gitu Bu. Saya juga ngomong sama orang sekitar, mereka bilang, wah di sini nggak ada yang datang juga Bu, jadi kayak investor apa itu juga pada susah ya Bu ya, apalagi tokoh-tokoh hebat kita kebanyakan di kota besar gitu ya Bu, jadi jarang banget yang turun ke sana ngasih coaching ya Bu bilang gitu, ngasih pelatihan tuh jarang. Saya selama di sana saya malah nggak lihat sama sekali gitu ya, penyuluhan yang kecil-kecilannya pun saya nggak melihat gitu Bu. Jadi kebanyakan mereka di sana bergerak sendiri dengan ide yang terbatas Bu, sehingga akhirnya ujung-ujungnya outcome-nya ekonominya ya gitu-gitu aja Bu Susi, malah semakin sulit gitu Bu ya di masa pandemi ini. Ya, saya melihat dunia kan 20 tahun ini change a lot. Yes. Ya, sekarang misalnya kita lihat di perbankan saja. Perbankan itu dari karyawan misalnya 5 tahun lalu 10.000, hari ini mungkin dari bank A misalnya tadinya 10.000 5 tahun lalu, sekarang mungkin cuma tinggal 200 saja pegawainya. Dan government itu harusnya berkurang pegawainya karena no more digital. Jadi ya harusnya juga less gitu loh. Tapi ini menjadi lebih gemuk kan. Nah, ini yang akhirnya menjadikan mereka tidak hands on to coach the people. Jadi saya pikir bukan cuma masyarakat saja yang harus making efektivitas dari sumber daya mereka sendiri, tapi juga birokrasi, government, business, all has to start changing. Dan pemerintah 20 tahun ini tidak ada berubah. Struktur juga sama. Kayak misalnya dari kementerian tuh dari 10 tahun lalu sampai sekarang sama. Padahal digital is already changed so many things. Jadi di kita ini masih banyak ketimpangan antara perubahan digital yang ada, dunia digital yang ada, dan pemerintah juga menggaungkan digital. Tapi they have too many people. That digital akhirnya tidak diperlukan karena too many people. But you want to digitalize the economy. You want to digitalize the bureaucracy. You want to digitalize the environment. But when you have too many, you cannot digitalize the things unless you make things efficient. Kalau kita tidak merubah struktur, ya bagaimana mau
didigitalisasikan. Because it's no space. Digital is so compact harusnya kan. By its mean, it's very compact. So the job that had been done by 10 people, it can be done by 5 at the max. Nah ini tidak tercermin. Jadi akhirnya banyak ketimpangan kan. Pemasaran juga sama, di bidang perikanan juga sama. Kalau di luar negeri, nelayan sudah bisa pakai smartphone, go, gitu kan. Misalnya dari laut, udah bisa masukin. Nah, di kita platformnya, ya ada yang bikin perusahaan hanya untuk kapalnya sendiri. Not for the people. So, itu aja persoalannya. Ya, saya pikir sih peningkatan sumber daya manusia kita ya pertama dari pendidikan. Nah, pendidikan ini harus lebih coaching. Gitu. Karena kalau coachingnya kurang, sedikit agak susah. Iya. Dan yang saya lihat juga banyak lulusan sarjana itu not ready to go into the real life. Ada gap ya, Bu, ya? Gitu ya. Ya, what they study and what the life is, karena kurikulumnya, bukunya juga is from 20 years ago. Ya, Iya. Memang banyak sekali, Bu Susi, ya, PR di kita ya, Bu. Nah, ini mungkin karena waktu juga ya, Bu Susi, ya. Mungkin ya. kita mungkin apakah ada ya, Bu Susi, ya, langkah-langkah Ibu terutama di masa pandemi ini, Bu Susi, ya, melihat kita ini kan masalah banyak ya, Bu, ya, di kelautan nih. Maksudnya kita sudah input datanya itu dari pemerintah sudah merumuskan ada 4 masalah gitu ya, Bu, ya. Yang mana salah satunya kan dari distribusi komoditas laut kita ya, Bu, yang sampai saat ini masih bermasalah, Bu Susi, sehingga harga dari penghasil gitu ya, dari laut sampai konsumen tuh jauh sekali, Bu. Ini yang menyebabkan konsumsi yes, jauh banget. Saya ngerasain sendiri, Bu, waktu saya ke Labuan Bajo, wow, mahal banget saya makan cumi. Cuma segitu aja tuh, that's very expensive, Bu. Bisa ratusan ribu, saya habis 200.000 cuma satu cumi aja, Bu, ya. Padahal itu langsung saya beli di pinggir pantai gitu ya, Bu. Nah, saya nggak kebayang kalau udah masuk restoran segala macam gitu ya, Bu, yang pastinya bakal melonjak sekali, dan saya miris aja melihatnya kok kita lautnya luas, tapi rakyat ini terbatas aksesnya gitu, Bu, untuk menikmati hasil laut, dan memang katanya sih salahnya gara-gara distribusi kita ya, Bu, ya, tadi ya, seperti cold storage-nya kurang, dan juga belum ada tol laut ya, Bu, ya. Mungkin tol lautnya masih, Pak Jokowi masih sudah rencanakan ya, Bu, ya, dan itu belum berjalan optimal gitu ya, Bu, sehingga masih banyak ketimpangan harga, hingga ujung-ujungnya konsumsi protein dan kesehatan masyarakat kita nih, Bu, yang menjadi taruhannya. Mungkin ada terakhir dari Bu Susi, ada visi apa dari Ibu yang belum kesampaian nih, Bu, terkait ini? Kalau saya melihat, saya sih ingin encourage saja kepada seluruh generasi muda, anak-anak muda, untuk just maybe go back to your roots and start doing something for your life. Jangan hanya pikir hidup itu di Jakarta, di Bandung, di Jogja, kota besar saja. Tapi kembalilah ke daerah. See what's surrounding around you. Maybe you can trade something. Tapi memang kesulitan besar di Indonesia ini yang harus dibantu oleh pemerintah adalah fair trade. Sistem perdagangan kita ini saat sekarang, distribusi logistik ini very dependent, dan hanya sekelompok yang menguasai. So, it's very tough untuk any business, just any business, untuk competing the old player. Jadi ada sistem tata niaga yang harus dibenahi. Distribusi make the price different so much. Sementara when you want to create something, price dump karena you don't have the logistics. You can't getting it out.
You punya produk misalnya, you tangkap, mau jual,